Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah, semuanya baik. Bagaimana kabarnya, Bu Mar? Ya, alhamdulillah Pak. Bunda selalu sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Rahmat ya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak semuanya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur kepada ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesehatan tersebut ya. Taati protokol kesehatan. Gunakan masker ya kemanapun, kapanpun ya. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang berikutnya jaga jarak. Yang lebih lagi makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak semuanya, kita punya ayah, punya ibu, punya saudara, ya. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Untuk ayah, ibu, kita harus taat dan patuh kepadanya, ya Bu ya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang kelima tentang cuaca. Subtema yang ke-1, keadaan cuaca. Dan kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, tentu ada tujuan belajar yang ada kita capai ya. Yang pertama, dengan kegiatan pameran makanan khas daerah, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan kegiatan mengisi jurnal kunjungan ke pameran makanan khas daerah, siswa dapat membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan identifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan baca teks, siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dan tempat. Ya, tujuan yang terakhir, yang keenam, yaitu dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Anak-anak, yuk kita mulai belajar kita bersama-sama dengan mengikuti pembelajaran yang sebaik-baiknya. Kerjakan tugasnya, tentu nanti akan menjadi bisa. Anak-anak, mari kita mulai. Pada hari Sabtu yang cerah ya, ini Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira, dengan senang ya. Setelah kemarin mempersiapkan ya, untuk membuat festival makanan Nusantara ya. Nah, ini mereka menggunakan pakaian tradisional ya Bu ya. Iya. Nah, pakaian tradisional ya. Makanannya juga makanan tradisional ya, makanan yang berasal dari daerah masing-masing. Nah, di sini ternyata yang dipanggil tidak hanya yang datang tidak hanya bapak ibu guru saja, orang tua juga ikut hadir, ikut membeli ya. Dan di sini memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk bisa transaksi jual beli. Wow, secara langsung. Nah ini ya ramai sekali. Ya, ini ada yang memakai pakaian dari Sumatera, ada yang memakai pakaian dari Jawa, ada yang Betawi, ada yang Jawa Tengah, ada yang dari Aceh dan sebagainya ini. Nah, sesuai dengan daerah masing-masing. Ya Bu ya. Nah, setannya ini menggunakan nama daerah Bu.
ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Yogyakarta ya Umar ya. Ada yang sama dengan kelasnya Bu Mariati, Betawi. dari daerah Jawa Barat, dia wakili dengan Betawi dan sebagainya ya. Nah, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, ketika kita mengunjungi seperti ini, tentu kan kita melihat makanannya apa saja, Bu ya. Di Jawa Tengah makanannya apa yang disajikan? Di Jawa Timur, Tan Jawa Timur makanannya apa yang disajikan? Ya pakai pakaian kayak apa ya, pakaian adatnya Jawa Timur. Nah, kalau yang misalnya dia pakai yang apa itu sate ya, Madura. Madura kan masih ke Jawa Timur itu ya. Dia berarti pakai kaos yang lorek-lorek gitu, bagus sekali ya. Kalau begitu ya Pak, makanan yang disajikan itu dengan pakaian yang dipakai disesuaikan ya Pak? Iya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, sekarang selesai kita mengunjungi, nah sekarang kita buat daftar hasil kunjunganmu. Nah, sekarang saya kasih contoh ini. Nah, misalnya stand yang pertama saya tulis stand Jawa Tengah. Iya, karena kita bertempat tinggal di Jawa Tengah. Iya. Jenis makanannya apa? Iya, Jawa Tengah. Banyak ya, sebenarnya banyak. Tapi Pak Rawan ngambil contoh ini ada lumpia dari Semarang, ada jenang kudus, ada nasi gandul, ada soto kudus ya. Kalau ke sebelah timur ada pecel gabringan, Bu. Iya kan? Ya, itu makanan dari Jawa Tengah bermacam-macam. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya pakaian adatnya juga dari Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah apa ya Bu ya? Pakaian dari Jawa Tengah? Iya. Belangkon Pak? Kebaya, beskap, dan identik menggunakan belangkon ya Bu ya. Nah, kemudian informasi daerahnya, Pak ambil ibu kota provinsinya, ya. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang, kota Semarang ya. Nah, kemudian dekorasi penunjang di standnya, di setiap daerah punya sendiri-sendiri Bu. Nah, kalau di Jawa Tengah itu biasanya gebyok ya. Kalau di Bali itu biasanya pakai payung tuh Bu ya. Payung ya. Payung dan sebagainya itu banyak sekali. Di daerah kita di Indonesia ini karena kita terdiri dari bersuku-suku bangsa ya, sukunya banyak sekali, jadi dekorasinya juga bermacam-macam, budayanya bermacam-macam. Nah, anak-anakku semuanya ini dilanjutkan, ini nanti dilanjutkan, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan seterusnya sampai daerah Aceh, terus sampai semua provinsi yang ada di Indonesia. Kamu tuliskan seperti ini ya, jenis makanannya apa, terus pakaian adatnya apa. Tapi ingat ya Bu ya, yang perlu diperhatikan ini kalau pakaian adat anak-anak harus mengetahui bentuknya kayak apa ya, tidak hanya asal namanya ya. Soalnya kadang-kadang nanti ketika ulangan, ketika ada soal itu akan saya sampaikan. Biskaku yang bagaimana? Kalau nggak tahu kan repot ya. Ini harus tahu kayak apa ya. Anak-anak bisa melihat pada gambar juga Pak, pakaian adat ya anak-anak. Gitu. Nah, anak-anak setelah ini selesai kita akan lanjut. Setelah festival makanan Nusantara tadi berakhir, ternyata masih ada makanan yang tersisa. Masih ada makanan yang tersisa. Satu di setan Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juanda 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juanda. Tuliskan banyak juanda 8 jam yang dimakan oleh Lani.
tulis dalam bentuk lambang bilangan. Ya, Berarti ini bagaimana gimana nih tulisannya? Ya. Gimana anak-anak menuliskan nilai pecahannya? Nah, ini berarti yang dimakan lain 3 ya Bu? 3. Berarti 3 menjadi yang taruh di atas namanya apa ya? Lupa Pak Roman. Ayo yang di atas. Yang di atas namanya Pembilang. 3. Pembilangnya 3. Ya. Kemudian penyebutnya jumlah keseluruhannya ini. Iya. Ya. Berarti 3 per 8 Bisa ya anak-anak ya? Menuliskan bisa ya anak-anak? Bisa. 3 per 8 itu nilai pecahan. Ya. Nah, berikutnya sekarang ini ya dicarikan pasangannya yang mana? cocok. Yang Cari cocok. pasangannya yang cocok ya. Kalau tadi sudah disebutkan Pak Roman, Iya. ini enggak. Ini anak-anak mencari sendiri pasangannya yang mana, kan tadi Pak Roman sudah jelasin di yang Iya. nomor 1 tadi ya. Yang mana ya, digariskan garis begini. Oh, ini ke sini Pak. Silakan. Tapi tidak. Yang benar yang mana ya? Anak-anak cari pasangan sesuai dengan nilai pecahan. Ya. Terus kemudian yang ini diapakan ini Bu? Oh, itu nanti diwarnai, Pak. Oh, diwarnai. Ya. Diwarnai dengan nilai Sesuai dengan nilai yang sesuai disediakan. dengan nilai yang ada di sampingnya. Kalau ya. misalnya ini 2/4 berarti Iya. yang diwarnai ada 2 ya Bu ya? Iya. Oh, diwarnai, sini diwarnai boleh. Sini dengan sini juga Iya, boleh. boleh. Yang penting 2/4. Jelas ya anak-anak ya? Ini dikerjakan lanjutannya, diwarnai sendiri ya. Tentu ya digambar dulu di buku tugasmu ya. Nah, anak-anak semuanya kita lanjut. Nah, sekarang kan musimnya musim hujan ya. Iya, ini baru musim hujan ini, Pak. Tapi anak-anak jangan takut dengan hujan. Yuk kita baca yuk. Jangan takut pada hujan. Silakan Bu. Ya. Ayo anak-anak bisa kita simak di bukumu tema 5 halaman 43 ya. Ya. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Enak sekali. Ya. Cocok itu Pak. Ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita lihat kembali bacaan kita ini. Kamu baca kembali, perhatikan kata-kata yang berkait dengan Cuaca. Ya. Cuaca. Ya, di sini tadi ada Banyak itu Pak. Banyak ya? Iya, banyak kata Ada yang mendung, berkaitan dengan cuaca. Banyak itu Nah. dari atas itu sudah ya. banyak sekali. Ya. Ada awan, ada mendung. Ini malah mendung dijelaskan ya Bu ya. Iya, Mendung sudah adalah awan yang mengandung. Iya, Nah, sudah. ya. Nah, anak-anak semuanya, sekarang tugas berikutnya setelah kamu cari 5 kata yang berhubungan dengan cuaca tadi,
ada hujan, ada petir, ada mendung dan ya. sebagainya. Nah, tugasmu jelaskan maksud dari kata-kata ini. Iya. Hujan itu apa? Tadi ada yang dari kasih satu ya, Bu. Mendung Iya, adalah mendung. tadi di sana ya dibaca ada seperti itu ya. Contohnya kayak di mendung adalah bla 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 bla. Nah, kamu cari di kamus bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, kalau sudah sekarang kamu tentu punya pengalaman ketika hujan ya. Mungkin kehujanan di jalan atau bagaimana, silahkan kamu ceritakan di sini, tulis ya pengalamanmu tentang hujan ketika waktu hujan. Ingat, gunakan ejaan yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang disempurnakan ya ini ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjutkan bersama-sama. Kayaknya hari ini belajar kita sampai sini dulu. Makanya kita refleksikan belajar kita hari ini. Bagaimana perasaanmu ibu kegiatan hari ini? Kemudian apakah menemukan kesulitan? Kayaknya nggak ada yang sulit ya, Bu. Terus apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak, kita belajar tentang bersatu ya, Bu, ya, keberagaman. Kita pelajari macam-macam pakaian adat, makanan, ya. Kemudian juga sampai ke daerah se-Indonesia ya. Kemudian yang berikutnya kita mempelajari juga tentang membuat kalimat ya, Bu ya. Yang berhubungan dengan cuaca. Membuat cerita, membuat kalimat ya. Terus kita juga belajar matematika juga ibu ya, pecahan. Tadi anak-anak sudah semuanya. Baik anak-anak semuanya, sekarang yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah sudi mengikuti pembelajaran ini dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pak Rahmat senang, luar biasa anak-anak ya, seragamnya. Ini yang harus dicontoh, Bu, anak-anak kita, anak-anak yang hebat ya. Kemudian Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dengar juga anak-anak, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati atau ada kata-kata yang salah, dengan mohon maaf. Sekian dari Pak Rahmat. Sebelum kita berpisah, saya lupa videonya di like dulu, kemudian di share kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada siapapun ya. Dan yang berikutnya, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah, silakan dipencet tombol subscribe-nya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai jumpa pada pembelajaran yang berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.